Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman dari kelas 1 dengan mata kuliah Hidrologi Hutan. Yang dimana hari ini saya akan mempresentasikan tentang intersepsi di dalam mata kuliah Hidrologi Hutan. Intersepsi itu adalah air hujan yang berproses ketika air hujan itu jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan beberapa saat untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Itu istilah lainnya adalah ketika hujan itu turun, maka air hujan yang turun itu tertahan oleh pohon. Yang dimaksud vegetasi itu adalah jenis-jenis tumbuhan seperti pohon yang bisa tertahan oleh daun ataupun batang oleh pohon tersebut. Dan untuk yang dimaksud dengan kembali ke atmosfer itu adalah artinya penguapan di saat air itu tersangkut di daun tersebut atau di vegetasi tersebut, sehingga apabila sudah berhenti hujan maka akan terjadi penguapan, yaitu airnya akan kembali lagi ke atmosfer atau malah diserap oleh vegetasi tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi di dalam intersepsi ini. Ada dua macam, yaitu vegetasi dan iklim. Untuk faktor vegetasi tersebut ada beberapa 3 poin yang dapat mempengaruhi faktornya. Yang pertama, luas vegetasi hidup dan mati. Yang kedua, bentuk ketebalan daun. Yang ketiga, cabang vegetasi. Yang dimana akan saya jelaskan untuk faktor vegetasi ini secara satu persatu. Di poin pertama itu adalah luas vegetasi hidup dan mati, yang artinya pada suatu lahan tersebut apabila vegetasinya terdapat banyak yang tumbuh secara luas, maka dipastikan intersepsi di sana atau di lahan tersebut akan sangat berpengaruh. Contohnya, air akan semakin banyak tertahan oleh vegetasi yang hidupnya luas atau rimbun di suatu lahan. Maka dari itu, apabila luas vegetasi hidup itunya banyak yang tumbuh, akan kemungkinan besar intersepsi itu akan lebih besar terjadi di lahan tersebut. Dan apabila lahan itu banyak yang mati atau pohonnya itu lebih sedikit, lebih jarang daunnya, maka bisa dipastikan intersepsi yang terjadi di situ akan besar. Dikarenakan air yang turun dari awan atau dari langit itu akan langsung mengenai tanah, sehingga intersepsi air akan banyak yang lolos di dalam faktor tersebut. Dan kedua, bentuk ketebalan daun. Untuk bentuk ketebalan daun tentu ini akan mempengaruhi. Contohnya misalnya di pohon beringin. Di pohon beringin kan itu banyak rimbun, pohon-pohonnya itu padat, sehingga intersepsi pada pohon beringin itu akan lebih tertampung di dalam tajuknya, sehingga air yang turun dari langit itu turun ke bawah akan lebih lama atau tertahan. Dan untuk bentuk ketebalan daun, kita tentu bisa melihat di beberapa pohon yang dimana ada pohonnya yang ada daunnya lebar, ada daunnya kecil, ada daunnya sedang. Contoh dari daun yang lebar itu adalah pohon ketapang, di mana dalam pohon ketapang tersebut akan lebih banyak menampung air yang turun dari langit atau menampung hujan, sehingga air yang turun dari hujan itu akan tertahan oleh daun ketapang dikarenakan daunnya yang lebar. Dan untuk bentuk ketebalan daun itu yang seperti saya jelaskan tadi, kayak ada yang sedang seperti mahoni juga banyak tertampung air, sehingga air intersepsi yang tertahan itu juga lebih banyak. Dan untuk cabang vegetasi
seperti kita ketahui, cabang vegetasi itu kan ada namanya pola percabangan, di mana pola percabangan itu terbagi menjadi 4, yaitu condong ke atas, plagiotrop, autotrop, dan condong ke bawah. Yang dimana artinya apabila di dalam bentuk cabang vegetasi ini arahnya autotrop, yaitu condong ke atas ke arah matahari langsung, atau condong ke atas juga autotrop dan condong ke atas, nah itu pasti akan lebih banyak mengaliri di aliran batang. Kan intersepsi ini selain tertahan oleh tajuk juga tertahan oleh batang, sehingga kita akan mengukur seberapa banyak air yang lolos dari tajuk dan seberapa banyak lolos dari batang maksud saya ya. Jadi untuk di cabang tersebut akan melanjutkan ke batang utama. Sebagai contoh saya ambil yaitu cabang yang condong ke atas. Misalnya ini adalah batang cabang pohon dan ini batang utamanya. Maka air yang turun dari sini, dari kedua belah tangan saya ini adalah sebagai bentuk dari contoh cabang, akan melanjutkan ke batang utama. Sehingga air yang turun akan mengalir ke batang utama hingga ke bawah. Dan kalau ada yang condong ke bawah, atau saya ambil begini, itu seperti ada di tanaman pinus dan arokaria, dan gelorok tiang, sehingga air yang turun ke batang utama itu lebih sedikit, bisa dipastikan lebih sedikit. Sehingga seperti saya contohkan seperti ini adalah bentuk percabangannya, yaitu condong ke bawah, dan ini adalah batang utamanya. Sehingga apabila air turun dari sini dan ini adalah batang utamanya, maka air akan melewati ke sebelah sini, sehingga air yang turun yang mencapai ke batang utama itu lebih sedikit. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke faktor iklim. Faktor iklim itu ada yang pertama, lama waktu antara satu hujan dan hujan berikutnya. Nah, itu bisa mempengaruhi untuk intersepsi ini. Intensitas hujan juga mempengaruhi, yang dimana di hutan hujan tropis, yaitu kita di Indonesia, itu memiliki sekitar 25-35% untuk intensitas hujannya, sehingga itu sudah termasuk lumayan besar. Dan juga kecepatan angin. Apabila ini kecepatan angin ini bisa itu dikarenakan apabila tajuk yang terkena angin yang kencang dan diiringi dengan hujan yang lebih deras, maka bisa dipastikan bahwa ya air hujan ini akan lebih mudah untuk turun atau tembus di tajuk dan langsung mengenai ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu pengukuran intersepsi, yang dimana ada dua, yaitu pendekatan neraca volume balance approach, dan pendekatan neraca energy balance approach. Cara pendekatan yang pertama adalah cara tradisional yang paling umum dilakukan, yaitu dengan mengukur curah hujan, aliran batang, dan air lolos. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua faktor, yaitu vegetasi dan iklim. Intersepsi adalah beda antara besarnya curah hujan total dan curah hujan bersih, yaitu aliran batang plus air lolos. Yang dimana artinya aliran batang tadinya seperti saya jelaskan tadi, yang ada tembus ke batang utama atau tidak, yaitu seperti itu tadi. Dan untuk air lolos itu adalah air yang lolos dari tajuk, jadi itu yang diukur. Cara yang kedua adalah perhitungan besar intersepsi dengan memanfaatkan persamaan matematis dengan masukkan parameter meteorologi dengan struktur tajuk serta tegakan yang diperoleh dari pengukuran di lapangan. Dan untuk selanjutnya aliran batang. Aliran batang diperoleh dengan cara memasang lempengan seng atau plastik melingkar pada melilit batang pohon agar aliran yang melalui percabangan dan batang tersebut keseluruhannya dapat dialirkan dan ditampungkan ke dalam bak penampung, sehingga dapat diukur volume atau langsung dicatat melalui alat tipping bucket. Ukuran lebih besar, maksud saya ukuran lebih lebar plastik atau seng yang digunakan antara
20-30 cm. Pada salah satu sisi plastik atau seng dibuat saluran yang akan mengalirkan air tertampung ke bak penampung atau alat tapping bucket. Jadi maksudnya dari ini adalah di batang utama itu, di area bawahnya kita meletakkan seng tapping bucket tersebut untuk melingkari batang tersebut. Kita sesuaikan sesuai diameter yang ada pada pohon tersebut. Misalnya batang pohon itu melingkarannya adalah kelilingnya itu sekitar 40 cm, maka kita gunakan tipping bucket itu juga yang panjangnya 40 cm untuk supaya menutup batang tersebut. Dan batang tersebut bisa mengalirkan aliran air yang melalui aliran batang itu dikumpulkan ke dalam bak, sehingga kita bisa menghitung air yang mengalir dalam bak tersebut dengan menggunakan rumus volume. Terus selanjutnya, apabila sudah air itu diambil setelah hujan sudah selesai dan batang mulai mengering atau sudah tidak mengalirkan air lagi. Dan untuk selanjutnya, besarnya air hujan yang terintersepsi merupakan fungsi dari satu, karakteristik hujan, lebat, intersepsi rendah, jenis umur dan kerapatan tegakan, makin tua tegakan, intersepsi makin tinggi, rapat, makin besar intersepsinya. Musim pada tahun yang bersangkutan umumnya 10-20% dari total jumlah hujan dan intersepsi oleh tegakan pada musim pertumbuhan dan 25-35% di daerah yang sangat rapat, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada di hutan tropis. Yang ketiga, intersepsi umumnya besar pada hujan yang tidak lebat sekitar 90% dan 5% jika lebat. Artinya jika hujannya lebat, maka intersepsi itu akan lebih besar sehingga maksud saya lebih kecil sehingga 90% akan masuk dan 5% jika tidak lebat. Artinya jika hujan tersebut tidak lebat, maka bisa dipastikan bahwa hutan air yang lolos itu lebih sedikit. Dan selanjutnya keempat, semakin luas atau rapat tajuk vegetasi, semakin banyak air hujan yang dapat ditahan. Seperti pohon beringin, seperti pohon Terminalia catapa atau ketapang. Nah, itu karena tajuknya yang luas, itu akan lebih banyak tertahan oleh tajuk tersebut. Air hujan yang turun akan tertahan oleh tajuknya, sehingga intersepsi akan lebih sedikit yang lolos begitu. Dan untuk yang kelima, intersepsi menurun dengan berkurangnya aktifnya masa pertumbuhan tanaman semua jenis. Yang keenam, kemampuan serasah menahan air dan menguapkan air kembali ditentukan oleh ketebalan serasah dan karakteristik serasah dalam mengikat air hujan. Itu adalah seperti tajuk tadi. Selanjutnya, dalam kasus proses intersepsi tegakan hutan dari mulai tegakan muda sampai tegakan hutan tua, maka berlaku hal tersebut. Air lolos TF akan berkurang sejalan dengan bertambahnya rapat tajuk tegakan hutan. Aliran batang akan semakin bertambah, tapi tidak terlalu banyak dari aliran batang sebelumnya. 3. Kapasitas tampung permukaan tajuk atas dan bawah dan serasah dapat dalam hubungannya dengan bidang permukaan tajuk juga akan meningkat. Nah, sekianlah penjelasan dari saya tentang materi intersepsi. Semoga bisa dapat dipahami apa yang sudah saya jelaskan mengenai dasar-dasar intersepsi. Sekian dari saya, Muhammad Aulia Rahman dari Angkatan 2003. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.